Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada sore hari ini masih kita merasakan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pada sore hari ini saya ingin membahas tentang sebuah doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW berlindung dari 4 perkara. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba'. Dan aku berlindung kepada Engkau dari jiwa yang tak pernah kenyang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian kata Rasulullah, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Wa a'udzu bika min haula'il arba', dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari 4 perkara ini. Subhanallah, 4 perkara yang subhanallah Rasulullah SAW berlindung darinya. Yang pertama yaitu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat ada 2 makna. Ya, dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Yang pertama yaitu ilmunya yang tidak bermanfaat dari sisi zat ilmu itu sendiri, seperti ilmu sihir, seperti ilmu perdukunan, ya, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Adapun makna yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi taksirnya, dari sisi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan, yaitu ilmu yang tidak menimbulkan kekhusyuan, yaitu ilmu yang tidak menimbulkan ketawaduan, yaitu ilmu yang malah menambah kesombongan di dalam hati seorang hamba. Terkadang seorang hamba menuntut ilmu, menggali ilmu, tapi ternyata semakin banyak ilmu, bukannya ia semakin tawadhu, tapi ia semakin sombong di hadapan manusia. Terkadang ya akhi, akibat daripada kurangnya keikhlasan seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia menuntut ilmu hanya sebatas untuk istighfar, memperbanyak ilmu supaya dikira orang bahwa ia seorang alim. La wallah. Padahal tujuan menuntut ilmu tiada lain ya akhi, agar kita amalkan. Menuntut ilmu tujuan kita ya akhi agar kita bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mensifati para ulama sebagai orang-orang yang khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, yang sangat takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Apakah berarti ya akhi
ulama itu semua takut kepada Allah? Buktinya ada ulama-ulama yang su. Akan tetapi, akhi, suara apa ya? Innama, kata para ulama, innama di sini haslun lil ikhtisas. Pembatasan yang sifatnya memberikan kekhususan. Artinya bahwasannya kekhususan sifat ulama adalah dia khasyah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya akhi, ya. Tujuan daripada ilmu tiada lain adalah menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang dia menuntut ilmu tapi tidak menjadikan dia takut kepada Allah, ada orang semakin banyak menuntut ilmu, semakin ia tidak takut kepada Allah, bahkan semakin berani berbuat maksiat kepada Allah. Itu tandanya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Memang apa ruginya ilmu yang tidak bermanfaat? Allah rugi ya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu, atau Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu, yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan. Ternyata ilmu yang kita miliki menjadi bumerang buat kita, yang menyeret kita ke dalam api neraka. Akibat daripada ilmu tersebut tidak bermanfaat. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Sekarang ilmu biologi bermanfaat tidak? Kalau memang itu bermanfaat untuk manusia, silahkan dipelajari. Ilmu matematika bermanfaat untuk manusia, kalau memang itu bermanfaat, silahkan dipelajari. Tapi ada di sana ilmu-ilmu, subhanallah ya akhi, tidak sesuai dengan syariat. Ada orang belajar ilmu ekonomi, tapi ekonomi yang tidak Islami. Ekonomi yang menghalalkan segala cara. Riba boleh, yang penting dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Maka ini ya akhi azani Allah wa iyyakum, ilmu yang tidak bermanfaat. Terkadang kita mendengar ya, ada pelajaran-pelajaran yang dipelajari katanya manusia itu berasal dari monyet. Ini teorinya siapa? Ini si Darwin. Ya. Al-Quran tegas mengatakan manusia itu berasal dari Nabi Adam. Ya. Siapa di antara antum yang ridho nenek moyangnya monyet? Hah? Kalau saya nggak ridho. Ya. Maka dari itu subhanallah ya akhi ya, kalau ada ilmu-ilmu sepertinya yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, wallahi itu ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan itu ilmu yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya Rasulullah SAW berdoa setiap kali setelah salat subuh. Ya adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Setiap setelah selesai sholat subuh, Rasulullah minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sungguh ya akhi, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan kita bawa kelak pada hari kiamat. Ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyelamat kita dalam kuburan kita ya akhi. Ketika seseorang ditanya tentang 3 perkara oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan jawaban yang kokoh. Ia akan berkata, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Ikhwatul Islam, ini yang pertama. Rasulullah SAW berlindung darinya. Dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin di antara antum ini Masya Allah ya, banyak mahasiswa ini. Sekarang yang antum pelajari ini ilmu yang bermanfaat apa tidak?
Coba koreksi. Kalau memang itu bermanfaat untuk kaum muslimin, tidak menyimpang dari syariat Islam, alhamdulillah. Pujilah Allah, dan niatkan antum mempelajari ilmu dunia itu tiada lain untuk kemaslahatan kaum muslimin kelak, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Bagaimana hati yang tidak bisa khusyuk? Kenapa hati itu tidak bisa khusyuk ya akhi? Wallahi, hati yang tidak bisa khusyuk adalah hati yang keras. Hati yang dipenuhi dengan maksiat. Tahukah antum, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu, dan ia seperti batu. Kenapa Allah memisalkan hati yang keras seperti batu? Kenapa tidak besi? Besi kan lebih keras dari batu. Kenapa tidak baja? Baja kan lebih keras dari batu. Rahasianya, kalau besi, baja dibakar dengan api, dia lumer. Tapi kalau batu dibakar dengan api, dia tidak lumer. Yeah. Besi sekuat apapun, kalau dibakar dalam api, ya akhi, lumer dia. Ya rontok. Tapi batu tidak. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa sebabnya hati itu menjadi keras? Kata para ulama, yang paling utama adalah karena maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang hamba apabila ia melakukan dosa, maka akan diberikan di hatinya titik hitam. Fa in taba saqula qalbu. Apabila ia bertaubat kepada Allah, maka akan menjadi beninglah ia hati tersebut. Fa in 'ada zida. Tapi kalau ia kembali lagi kepada dosa tersebut, maka akan ditambahkan, kata Rasulullah SAW. Fadzakar hatta ta'luwa qalbah, sehingga ia pun memenuhi ruang-ruang hatinya. Fadzakar ran, itulah ran yang Allah firmankan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Justru ran, titik-titik hitam itu telah memenuhi hati-hatinya disebabkan dosa yang mereka lakukan. Ada orang datang, "Ustaz, kenapa hati saya tidak bisa menangis? Kenapa hati saya sekarang ini terasa keras rasanya?" Wallahi ya akhi, kewajiban kita adalah introspeksi diri dan memikirkan dosa. Bahagialah seorang hamba yang lebih memperhatikan dosa dirinya dibandingkan memikirkan dosa orang lain. Orang yang memikirkan dosa dirinya, manfaatnya banyak. Dia akan menimbulkan taubat kepada Allah. Dia akan menimbulkan ketawaduan dan mengusir kesombongan. Dia akan menjadikan dia berusaha untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengingat dosa-dosanya, akhirnya dia dijadikan oleh Allah mengingat dosa orang lain, akhirnya dia lupa kepada dosanya sendiri. Sehingga akhirnya seperti itu akan menyebabkan dia merasa dirinya lebih daripada temannya. Akhirnya timbul kesombongan dirinya. Akhirnya kurang ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, subhanallah ya, hati yang tidak bisa khusyuk itu akibat daripada dosa. Akibat daripada hati itu menerima fitnah. Apalagi kita hidup di zaman fitnah ya. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan
bahwa akan muncul fitnah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, beliau bersabda, tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil hasiri udan. Bahwasannya fitnah itu, kata Rasulullah, akan ditampakkan, dijalin dalam hati seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha, hati mana saja kata Rasulullah yang menerima fitnah itu, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan dituliskan pada hati tersebut titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, nukitat fi qalbi nuktatun bayda, akan dituliskan dalam hatinya itu titik putih, hatta tasira qalbain, sehingga pada waktu itu kata Rasulullah hati menjadi dua. Yang pertama, qalbun aswad murbad kalquzi muzakhiyan, hati yang hitam dan kelam. Hati yang hitam dan kelam. Bisa nggak anak-anaknya mengganggu sekalian? Yaitu hati yang hitam dan kelam. Kalquzi muzakhiyan, kata Rasulullah, seperti apa? Cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Di saat itu hati tersebut tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Musibah. Ya, seseorang kalau sudah tidak kenal yang ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran, itu tandanya hatinya sudah hitam. Yang kedua kata Rasulullah, wal akhar abyad, hati yang kedua adalah hati yang putih. La tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard, tidak akan termudoroti oleh fitnah selama langit dan bumi itu masih ada. Maka ini ya, bahwa sebab utama hati kita keras, tidak bisa tunduk kepada Allah, itu akibat daripada dosa. Dan dosa itu ya akhi menutupi ruang-ruang hati, akhirnya hati itu menjadi keras. Ia tidak lagi terasa takut kepada Allah. Bahkan orang yang suka berdosa itu akhi, tidak lagi ia mengagungkan Allah. Sudahlah ia kehilangan rasa takut kepada Allah, sudahlah ia kehilangan pengagungan kepada Allah. Makanya orang pendosa itu Pak, kalau menyebut nama Allah tidak berani mengucapkan, lisannya berucap Allah. Paling dia mengatakan yang di atas, paling dia mengatakan Tuhan. Untuk mengucapkan Allah, lisannya keluh sekali. Akibat daripada apa? Dosa. Padahal seorang mukmin apabila disebutkan nama Allah, apa kata Allah? Wa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah yang apabila disebut nama Allah maka hatinya menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sedangkan orang yang hatinya keras, dibacakan ayat Allah bukan bertambah keimanannya, tapi malah bertambah penyakit yang ada di hatinya tersebut. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin ya akhi, yang mereka itu dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, Allah berfirman, wa idza ma unzilat alaihim surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah mengatakan apabila diturunkan surat dari Al-Quran, berkatalah orang-orang munafik itu, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Quran ini? Maka Allah menjawab, adapun orang yang beriman dengan diturunkannya surat dari Al-Quran, bertambah keimanannya dan ia bergembira. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka dengan diturunkannya Al-Quran, maka bertambahlah penyakit yang ada dalam hatinya
di samping dengan penyakit yang ada. Ini yang kita khawatirkan. Al-Quran bukanlah menambah obat, tapi malah Al-Quran itu menjadi apa? Penambah penyakit hati, akibat daripada banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jiwa yang tidak bisa kenyang, jiwa yang tidak qanaah, jiwa yang senantiasa serakah, tidak ada kenyang-kenyangnya, tidak ada qanaahnya. Diberikan kepada dia satu wadi, satu lembah, kesenangan berupa harta, dia mengharapkan wadi yang lainnya, tak ada qanaahnya. Padahal kata Rasulullah, tuba li abdin liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Tuba, pohon tuba di surga, kebahagiaan buat siapa? Buat orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang pas-pasan. Kemudian Allah berikan qanaah dia di dalam hatinya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin, akhi, ketika diberikan nikmat oleh Allah walaupun itu sedikit, ia qanaah. Wallahi, orang yang hatinya kaya, yang hatinya kenyang dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itulah hakikat seorang raja. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia setara. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah wa ya. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah SAW berlindung, wa min nafsin la tashba. Dan daripada apa? Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Tahukah antum? Jiwa yang tidak merasa kenyang itu dijadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang itu, akhi, dijadikan ia terkadang tidak bisa ikhlas beramal kepada Rabb-Nya. Ibn Abdul Bar meriwayatkan dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhu dunya." Barang siapa yang niat dari amalannya adalah dunia, yang dia inginkan dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan tidak akan dituliskan untuk dia dari dunia kecuali yang dituliskan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Ya akhi, berarti ya, orang yang tidak bisa qanaah terkadang seringkali menjadikan amalnya tidak ikhlas. Akhirnya dia sholat, niatnya pengen dunia. Dia puasa, niatnya pengen dunia. Segala sesuatu aktivitas dari kehidupan akhiratnya, akhirnya dia harapkan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Kenapa? Karena jiwanya tak pernah merasa kenyang. Berbeda dengan jiwa yang seorang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman memandang bahwa apa yang ada di sisi Allah itulah segala-galanya. Kehidupan akhirat itulah yang paling luar biasa. Bukankah Allah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang yang beriman memandang dunia, apalah dunia? Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk, ya.
Kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafiru ka'sa." Kalaulah dunia itu mempunyai harga di sisi Allah seimbang dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir segelas air pun. Tapi dunia itu ya akhi sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ya akhi, seorang mukmin itu kalau sudah merasa kaya hatinya dan merasa kenyang dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, dia akan lebih mendahulukan kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia. Bukan berarti ia tidak mencari harta, ia cari harta, tapi harta itu digunakan untuk mendulang pahala. Na'am ya akhal Islam, azani Allah. Oleh karena itulah ya akhi, Rasulullah menjelaskan tentang hakikat harta yang kita miliki itu yang seperti apa. Kata Rasulullah, yaqulu Ibnu Adam berkata, "Mali, mali." Anak Adam berkata, "Hartaku, hartaku." Kata Rasulullah apa? Padahal hartanya adalah yang sudah ia makan atau ia pakai, atau yang sudah ia infakkan di jalan Allah. Itulah hartanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa min nafsin la tashba." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jiwa yang tak pernah kenyang, jiwa yang serakah, jiwa yang rakus. Allah ya akhi, jiwa yang serakah dan rakus itu akhi sering kali ya menjatuhkan pelakunya kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengarkan sebuah hadis Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. "Ma dhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya daripada orang yang tamak dan serakah terhadap harta dan kedudukan. Masya Allah. Ternyata kata Rasulullah, ya, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih merusak? Apakah serigala lapar yang dilepaskan kepada segerombolan kambing, ataukah mereka yang rakus dan tamak terhadap harta dan kedudukan? Ternyata kata Rasulullah, orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak. Iya Allah. Antum lihat akhi, orang untuk mencapai kedudukannya tidak peduli, segala macam cara dia akan tempuh. Bahkan yang haram pun jadi halal dulu sementara, asal dia bisa mendapatkan kedudukan. Terkadang orang yang Masya Allah tamak terhadap harta, serakah terhadap harta, tak peduli halal atau haram. Itulah ya akhi, ya, makanya Rasulullah SAW terlindung dari nafsun la tashba, yaitu jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Kemudian kata Rasulullah, wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Subhanallah, gimana jadinya Pak kalau doa kita nggak pernah didengar sama Allah? Padahal siapa sih dari hamba Allah yang tidak butuh karunia dan rahmatnya? Siapa di antara antum yang mengatakan saya tidak butuh dengan karunia Allah? Wallahi Pak, setiap hamba sangat butuh kepada karunia Allah. Setiap kita butuh. Bagaimana kalau ternyata doa kita tidak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah? Nah, ini yang harusnya kita ketahui. Ada sebab-sebab doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, makanan yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Tsumma dzakara ar-rajul asy'atha aghbar yutiru as-safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah."
kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya jauh safar, rambutnya kusut berdebu. Padahal ya, doa di waktu safar mustajab tidak? Mustajab. Kemudian rambutnya kusut dan berdebu, kata Rasulullah, kata para ulama, itu juga merupakan salah satu sebab diijabahnya doa, saking panjangnya safar. Lalu ia menengadahkan tangan ke atas dan mengangkat tangan ketika berdoa, termasuk salah satu diijabahnya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha yastahi, ya sesungguhnya Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua belah tangannya, an yaruddahuma safra, lalu Allah kembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Lihat, orang ini sudah melakukan hal-hal yang merupakan sebab diijabahnya doa. Apa itu? Perjalanan yang jauh, keadaan yang rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia menengadahkan tangannya ke langit, lalu ia menyebutkan nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, karena Rabb adalah salah satu nama Allah yang agung. Tapi sayang, kata Rasulullah, ada penghalangnya. Makanannya haram, minumannya haram, diberikan pakaiannya haram, diberikan gizi makanan dari yang haram. Bagaimana akan diijabah doanya, kata Rasulullah. Masya Allah. Rupanya makanan yang haram itu, akhi, menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita periksa dari mana kita mengambil harta kita. Selama ini kita makan sesuatu yang haram atau tidak? Sebab yang kedua, sebab tidak diijabahnya doa kita. Apa itu? Yaitu hati yang lalai ketika berdoa. Karena disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang qalbin lahin, hati yang lalai. Ketika berdoa, antum berdoa kepada Allah, lalu kemudian lisannya berucap doa, tapi hatinya pergi ke Jakarta. Lisannya berucap Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya pergi ke kantor. Akhirnya ya akhi, ya hatinya lalai, dia tidak disertai dengan kekhusyuan ketika ia berdoa kepada Rabb-nya. Maka hati yang lalai itu ya termasuk salah satu tidak diijabahnya doa. Sebab yang ketiga, apa itu? Yaitu minta segera diijabah doanya, tergesa-gesa. Kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum malam yastajil. Seseorang akan diijabah doanya selama ia tidak tergesa-gesa. Kadang kita sudah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebulan lewat tidak terlihat ijabah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, setahun sudah. Ternyata tidak pula diijabah doa. Akhirnya kita pun putus asa, udahlah capek. Ada seorang wanita datang kepada saya. Saya habis sholat maghrib, tahu ada perempuan ngejer. Ustaz, maaf, saya mau bicara. Ada apa, Bu? Sebetulnya Allah itu ada nggak sih, Ustaz? Pertanyaan yang membuat saya terkejut sekali. Sebetulnya Allah itu ada nggak sih, Ustaz? Astagfirullahaladzim, ada apa nih, Bu? Kok ibu bertanya tentang seperti itu? Kata dia, Ustaz, sudah 16 tahun saya sakit dan saya terus berdoa minta kesembuhan, tapi kok belum pula Allah mengijabah doa saya. Sebetulnya Allah itu ada apa enggak sih? Subhanallah. Ya. Antum jangan tertawa, karena belum tentu antum bisa seperti dia. Mungkin antum sekarang tidak diberikan ujian oleh Allah, tapi ketika kita diberikan ujian, kita berdoa, terkadang putus asa ada di hati kita. Kemudian kita pun merasa ragu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ya. Jangan. Saya katakan kepada dia, Bu,
Barangkali Allah tidak mengijabah ibu. Mungkin ibu dahulu melakukan dosa yang besar. Kata si ibu ini, betul Ustaz, dulu saya pelacur. Mungkin itu sebabnya ibu. Allah ingin membersihkan dosa ibu sebersih-bersihnya. Ibu berdoa kepada Allah, ya Rabb, sembuhkan penyakit saya. Ternyata Allah melihat dosa ibu terlalu besar. Allah ingin terus merontokkan dosa-dosa ibu tersebut. Iya. Makanya ya akhi azan ya Allah, Rasulullah mengabarkan bahwa doa seorang hamba, seorang muslim pasti diijabah oleh Allah. Namun tata cara mengijabahnya gimana? Yang pertama kata Rasulullah, diberikan langsung seperti apa yang dia minta. Yang kedua kata Rasulullah, disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga, dilindungi ia dari mara bahaya. Ya, barangkali Allah belum mengijabah doa ibu karena Allah Maha tahu bahwa kalau ibu sehat, mungkin ibu akan kembali kepada maksiat yang lalu. Iya. Makanya subhanallah ya akhul Islam azani Allah wa yakum, ya. Kita dalam berdoa jangan minta tergesa-gesa diijabah. Kalau antum sudah berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata antum tidak melihat ijabah terlihat, yakinlah Allah sudah mengijabahnya. Mungkin Allah sudah simpan dalam surga untuk kita, dan itu lebih baik buat kita. Yang kedua, mungkin yang kita minta Allah tidak suka, dan Allah Maha tahu bahwa yang kita minta itu tidak baik buat diri kita. Walaupun itu kita pandang baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ini ya akhul Islam azani Allah. Isya jam berapa di sini ya? Jam berapa? Jam 7:01. Oh, tinggal 3 menit lagi ya. Jadi ini akhi ya. Kemudian diantara sebab tidak diijabahnya doa, yaitu hati kita, diri kita tak pernah lagi mengingkari kemungkaran. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan hendaklah kalian mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan ratakan adab kepada kalian semua. Summa tad'un, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, Allah tidak lagi mengijabah doa kalian. Subhanallah ya. Sulit sekali terkadang hati kita selalu mengingkari kemungkaran. Bagaimana tidak, kemungkaran sudah terbiasa di mata kita, berlalu lalang. Maka ya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari 4 perkara ini. Yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Yang ketiga dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Dan yang ketiga dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya kita diberikan qanaah, ilmu yang bermanfaat, kekhusyuan hati. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengijabah doa-doa dan mendengar doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya pribadi terutama, dan buat antum semua. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.